lovers, saya percaya hari ini semangat yang baru di dalam Tuhan kita boleh dapatkan. Mari bawa pujian kita, penyembahan kita yang menjadi kekuatan kita hari ini. Penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Dia Allah yang setia, yang mengasihi kita. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan.
kekuatanku. Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Saya percaya kali ini Tuhan ingin menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya bagi kita. Saya mengajak kita melihat Injil Lukas pasal 11 ayat 2-4 di mana murid-murid memohon kepada Tuhan Yesus untuk mengajarkan bagaimana berdoa. Di ayat 2 Tuhan Yesus menjawab kepada para murid, katanya, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang paradoks di dalam kekristenan yang terkenal ini adalah tentang bahwa Tuhan ingin agar kita menceritakan kepadanya segala sesuatu yang kita alami. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tahu segala sesuatu, tanpa kita bercerita pun Tuhan tahu. Lalu mengapa kita harus berdoa? Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa? Nah Bapak Ibu, apabila kita pernah bergumul dengan pertanyaan semacam ini, mungkin ada seorang tokoh teologi, R.A. Torrey, pada abad ke-19 yang dapat membantu kita. Ia memberi beberapa alasan mengapa kita harus berdoa. Pertama-tama dikatakan karena adanya iblis, Bapak Ibu. Iblis yang Petrus katakan 24 jam selalu berjalan berkeliling-keliling, mengaum-ngaum mencari orang untuk bisa dimangsa. Dan doa adalah salah satu cara yang Tuhan pilih untuk kita bisa melawan iblis, saudaraku. Jadi karena adanya iblis lah maka Tuhan menghendaki agar kita berdoa. Hal yang kedua kata Torrey, karena doa adalah cara yang Tuhan berikan agar kita dapat memperoleh apa yang kita butuhkan darinya. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Tetapi kita perlu menyampaikannya karena Tuhan ingin mendengar apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, karena doa merupakan sarana yang dipilih Tuhan supaya kita dapat menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Jadi dengan berdoa kita bisa menemukan, mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Yang keempat menurut Torrey, karena doa yang disertai ucapan syukur adalah cara yang Tuhan berikan agar kita memperoleh kelepasan dari kekhawatiran dan merasakan damai sejahteranya Tuhan. Karena apapun yang menjadi isi hati kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, hendaklah kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa dan dengan ucapan syukur. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang berdoa itu dipentingkan karena di luar alasan-alasan di atas sebenarnya kita cukup membaca apa yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Paulus berkata, tetaplah berdoa dan menyadari bahwa Tuhan menginginkan kita bercakap-cakap dengannya. Karena inilah esensi dari doa Bapak Ibu, bahwa kita bercakap-cakap dengan Tuhan, ngobrol, bincang-bincang dengan Tuhan. Memang Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, tetapi Dia juga menginginkan ada persekutuan dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tak kala kita mencari wajah Tuhan di dalam doa, berarti kita sedang mempererat hubungan kita dengan Dia. Inilah alasan terpenting mengapa kita berdoa. Sekali lagi bahwa hak kita yang paling istimewa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan bercakap-cakap dengan Tuhan itu adalah dengan berdoa. Kita berdoa, namanya kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Mengapa kita harus berdoa? Jangan pernah jemu berdoa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini karena Tuhan memberi kami ingatan kembali mengapa kami harus berdoa. Kami menyadari bahwa kebutuhan kami Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tapi Tuhan tetap rindu untuk bercakap-cakap dan mendengarkan suara dan keluhan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mendapatkan hak istimewa untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Bagi God Lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat dan teman-teman dimanapun mereka berada. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Haleluya.